Apa kamu punya sesuatu yang kamu sukai diam-diam? You know, introvert memiliki banyak hal yang diam-diam mereka sukai, tapi mereka tidak selalu membicarakannya. Alasan mengapa introvert cenderung menyembunyikan hobi dan passion mereka untuk mereka sendiri, karena mereka merasa tidak nyaman berbicara tentang mereka di tengah banyak orang atau dengan orang yang tidak terlalu mereka kenal. Berikut beberapa hal yang diam-diam introvert sukai. 1. Mengamati sekitar. Introvert adalah pengamat nomor 1 di dunia. Jika ekstrovert menyukai dunia yang aktif, berbeda dengan introvert yang menemukan kesenangan hanya dengan menikmati lingkungan mereka. Kekuatan super introvert yang lain adalah bisa tidak bicara dalam waktu yang lama. Introvert sering memperhatikan detail-detail kecil yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Seorang introvert dapat dengan mudah menyadari jika ada perubahan di sekitar entah sekecil apapun. Perlu diingat, tidak semua introvert menikmati mengamati sekitar. Setiap introvert memiliki minat dan preferensi unik mereka masing-masing. Beberapa mungkin lebih suka mengamati alam, sementara yang lain mungkin menemukan kesenangan dalam menonton orang di kota yang ramai. Tapi, yang paling penting adalah menghormati kebutuhan mereka untuk mengobservasi sekitar, memberi mereka ruang dan kebebasan untuk melakukannya. 2. Interaksi empat mata. Biasanya, introvert lebih nyaman melakukan percakapan satu lawan satu daripada berada dalam kelompok besar. Itu karena energinya akan langsung terkuras atau kewalahan karena terlalu banyak rangsangan dan interaksi. Interaksi empat mata memberi introvert pengalaman yang lebih damai dan lebih intim bagi mereka. Menurut psikolog Sofia, introvert menjalani kehidupan yang tenang di dunia yang bising. Introvert menyukai percakapan intim karena mereka dapat melakukan diskusi yang lebih dalam dan lebih bermakna tanpa gangguan peraturan grup. Jika kamu ingin mengenal lebih dekat dengan introvert, pertimbangkan untuk melakukan percakapan satu lawan satu dan lihat bagaimana hal itu dapat membawa rasa nyaman untuk kedua belah pihak. 3. Intellectual stimulation. Pernah tidak kamu terhanyut dalam aktivitas menantang yang merangsang pikiran dan membuatmu berpikir lebih kritis? Inilah yang disebut stimulasi intelektual. Bagi banyak introvert, jenis aktivitas mental ini bahkan lebih memuaskan daripada stimulasi sosial. Karena mereka cenderung punya rasa ingin tahu yang tinggi dan suka mengeksplorasi ide-ide kompleks melalui pemikiran mendalam dan diskusi filosofis. Introvert lebih suka kegiatan yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi pikiran dan ide mereka sendiri daripada mencari rangsangan eksternal. Inilah mengapa mereka sering menghabiskan waktu sendirian dengan kegiatan seperti membaca dan bermeditasi. Karena sifat introspektif mereka, introvert dikenal unggul dalam kegiatan yang membutuhkan pemikiran mendalam dan analisis. Aktivitas yang menantang dan merangsang pikiran dapat memberi efek positif pada kesehatan mental, seperti mengurangi stres dan kecemasan. Stimulasi intelektual adalah bagian penting dari kehidupan seorang introvert, yang dapat mengarah pada peningkatan kesehatan mental dan kesejahteraan bagi introvert. 4. Planning dan organizer. Tahukah kamu kalau introvert memiliki preferensi yang kuat untuk planning dan organizer? Hal itu karena introvert senang merenungkan pikiran dan tujuan mereka sebelum mengambil tindakan. Untuk introvert, planning dan organizer dapat menawarkan rasa struktur dan kontrol yang dapat sangat menenteramkan dan memuaskan. Introvert lebih suka bekerja sendiri ketika merencanakan dan mengatur tugas, sehingga mereka dapat fokus pada ide-ide mereka tanpa gangguan. Ini menjadikan mereka untuk lebih berhati-hati dalam setiap langkah untuk mencapai tujuan. Planning dan organizer adalah hal yang menyenangkan dan bermanfaat bagi introvert, karena memungkinkan mereka untuk bekerja secara mandiri. Overall, introvert itu tidak berbeda dari orang lain yang mempunyai hal-hal yang disukai. Oleh karenanya, kita perlu menghormati dan memberi mereka ruang yang mereka butuhkan untuk mengisi ulang dan menikmati hobi mereka. Oke, jadi sampai jumpa lagi. Bye-bye.